Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan Dr. Sofin dari Rumah Sakit PKU. Kita ketemu lagi dalam tips sehati. Prinsip utamanya untuk kehamilan itu dibutuhkan peran serta suami dan istri. Jadi kalau faktor-faktor yang mengganggu antara pembuahan ini akan terjadi masalah infertilitas atau kesulitan untuk hamil. Pada istri itu diperlukan adanya suatu sel telur yang baik, saluran telur yang baik, rahim yang baik, sehingga bisa dilakukan pembuahan. Jadi sel telur yang baik itu melibatkan sebuah proses pematangan sel telur yang baik. Di situ ada pengaruh hormon dan sebagainya. Kalau hal-hal ini bisa terpengaruh, maka itu juga akan mempengaruhi kesuburan. Banyak hal manifestasi klinis dari hal itu. Misalnya pada saat telur yang tidak baik kualitasnya, maka akan bisa mempengaruhi secara klinis gangguan haid misalnya. Jadi haidnya sering tidak teratur, mundur. Ya, banyak kasus-kasus yang terjadi demikian. Begitu juga saluran telur. Kalau ada gangguan di sana, maka misalnya tersumbat atau perlekatan, itu juga sama, tidak akan bisa menjadikan kemudahan untuk kehamilan karena ada masalah pada transport. Begitu juga pada rahim. Jadi kalau rahim ini ada sebuah gangguan, misalnya ada gangguan di sana, ada tumor, ada polip dan sebagainya, maka itu juga akan mengganggu implantasi atau tertempelnya embrio ke dalam dinding rahim. Nah, yang terakhir adalah sperma yang baik, yaitu sperma yang mempunyai kapasitas untuk membuahi sel telur. Nah, sperma yang baik itu juga harus dievaluasi baik dari setidaknya pemeriksaan analisa sperma. Nah, kalau analisa sperma sudah bagus, sudah cukup, tidak perlu dikerjakan yang lain lagi untuk evaluasi, karena itu sudah menunjukkan fungsi daripada spermatogenesis atau produksi sperma itu menjadi baik. Dalam awal-awal program hamil, yang paling penting adalah kita mendeteksi dulu masalah ibu apa, masalah bapak apa. Setelah kita tahu, baru kita fokus ke sana. Karena itu ada beberapa pemeriksaan sederhana untuk mengetahui saluran telur dan rongga rahim, itu salah satunya dengan pemeriksaan HSG. Untuk memeriksa telur, kualitas kita bisa langsung periksa dengan transvaginal USG, itu untuk memeriksa antral folikel ya pada siklus haid hari kedua atau ketiga. Dan sel telur pada saat mau matang, mid cycle, kita bisa lihat, dan ketebalan dinding rahim kita lihat. Lalu kemudian kita ngelihat sperma suami. Bila memang sudah ketahuan, maka akan kita lakukan terapi definitif yang baik ke arah sana. Kalau kita memerlukan terapi lanjutan atau pemeriksaan lanjutan, ya, itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih advance, misalnya dengan melakukan operasi laparoskopi. Kalau memang program-program hamil ini dengan cara-cara biasa, konvensional, itu tidak bisa tercapai dengan beberapa waktu, biasanya kita lakukan 6 kali. Kalau tidak berhasil, kita perlu bantuan, yaitu teknik reproduksi berbantu. Itu bisa kita lakukan inseminasi. Kalau inseminasi gagal beberapa kali, kita maju pada yang tahap akhir, yaitu bayi tabung. Jadi ini sekilas overview untuk program hamil. Ya tentunya tidak terlalu sederhana ini, tapi setidaknya inilah overview yang mungkin bisa dipakai untuk sebuah pertimbangan Bapak Ibu untuk melakukan program hamil. Nah, kapan Bapak Ibu harus mengkontrolkan atau memeriksakan untuk program kehamilan ini? Yaitu pada saat Bapak Ibu sudah menikah selama 1 tahun dan tentunya berhubungan secara teratur.
Kalau tidak hamil-hamil juga, segera periksakan untuk melakukan program kehamilan. Semoga ini bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan silakan datang ke Rumah Sakit PKU Solo. Insya Allah kita akan bantu semaksimal yang kami bisa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.